Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Setiawati, NPM 202100015. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi, yang mana materi itu adalah materi kelas 10 SMA dan pernah kita ulas pada semester 1, tepatnya pada mata kuliah ekonomi mikro. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita tetap dapat melaksanakan perkuliahan walau hanya dengan keadaan daring. Tetap semangat ya teman-teman. Siap, Kak. Dan yang terhormat kepada Ibu Tiara Angga MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan juga pembelajaran. Baik, sekarang kita mulai ya guys. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan juga lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Atau secara singkatnya, sistem ekonomi merupakan sistem yang pelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Penerapan sistem ekonomi ini di setiap negara berbeda-beda karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya seperti ideologi atau keyakinan, budaya, dan juga pola hidup masyarakat karena di setiap negara pola hidup masyarakatnya itu pun berbeda. Yang kedua ada macam-macam sistem ekonomi. Apa saja sih macam-macam sistem ekonomi? Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan terhadap adat dan juga istiadat atau kebiasaan masyarakat sekitar. Jadi bisa dikatakan sistem ekonomi tradisional ini lebih mengarah kepada turun-temurun antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Dalam penerapannya pun, sistem ekonomi ini memiliki ciri-ciri yang pertama, menerapkan sistem barter dalam setiap kegiatan ekonominya atau tukar-menukar barang dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Yang kedua ada belum terdapat pembagian kerja atau spesialisasi seperti sistem ekonomi yang lebih modern. Jadi di sini hanya mengandalkan turun-temurun dari keluarganya. Yang ketiga ada alat atau teknologi produksi masih bersifat sangat sederhana. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor seperti lingkungan. Dalam penerapannya pun, sistem ekonomi tradisional ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional ini seperti terdapat persaingan ekonomi yang sehat sehingga tidak menyebabkan adanya persaingan yang ketat antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Yang kedua, membentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung rasa kebersamaan. Selain itu, sistem ekonomi tradisional juga memiliki kelemahan. Yang pertama ada sering terjadinya defisit atau kerugian karena di sini pemerintah tidak ada campur tangan dan hanya sebagai pengawas. Jadi segala sesuatu itu hanya dilakukan berdasarkan adat atau kebiasaan. Yang kedua ada sistem ekonomi terpusat ataupun komando. Sistem ekonomi terpusat ini diartikan sebagai salah satu sistem yang menitik beratkan pada pemerintah. Jadi di sini pemerintah perannya itu sebagai pengawas, pengorganisasi, dan juga pelaksana. Jadi di sini masyarakat hanya sebagai pengambil keputusan. Sistem ekonomi ini juga diartikan sebagai sistem ekonomi yang lebih dominan terhadap pemerintah. Hal ini karena segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, sehingga kita sebagai masyarakat tidak dapat memberikan atau mengembangkan kreasi kita sebagai individu. Ciri-ciri dari sistem ini yang pertama, sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah ataupun negara. Yang kedua, hak milik pribadi tidak diakui. Hal ini dikarenakan segala sesuatunya itu diatur oleh pemerintah, sehingga kita masyarakat hanya bisa ibaratnya itu patuh terhadap pemerintah pusat. Yang ketiga ada
Jenis pekerjaan dan juga pembagian kerja ditetapkan dan diatur oleh pemerintah. Kemudian, sistem ekonomi ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangannya dalam pelaksanaannya. Kelebihan yang pertama yaitu pemerintah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan sistem ekonomi ini, sehingga jarang terjadinya defisit ataupun kerugian karena segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Sedangkan kekurangannya yaitu masyarakat tidak dapat mengembangkan kreasi atau inovasinya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi mereka hanya patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh negara. Sistem ekonomi ini rata-rata dianut oleh negara Amerika, Kanada, Vietnam, dan juga Kuba. Yang selanjutnya ada sistem ekonomi pasar ataupun liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal diartikan sebagai sistem ekonomi yang menitik beratkan kepada kebebasan masyarakat dalam kegiatan berekonomi. Jadi di sini kebalikan dari sistem ekonomi terpusat ya. Apabila yang tadi segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, nah yang di pasar atau liberal ini diatur oleh masyarakatnya sendiri atau bisa dikatakan bebas. Ciri-ciri dari sistem ekonomi ini yaitu sumber daya dimiliki oleh swasta atau pihak yang memiliki modal. Jadi pada sistem ekonomi ini, siapa yang memiliki modal, disitulah dia yang berkuasa. Jadi seperti menerapkan sistem kasta. Yang kedua, adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan karena banyaknya modal yang harus dimiliki oleh setiap individu. Yang ketiga, adanya pembagian kelas ataupun status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja buruh dan pemilik modal, yang dimana pemilik modal ialah yang berkuasa dan buruh adalah yang bekerja dengannya, yang memiliki modal. Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu individu bebas melakukan segala sesuatu tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Jadi di sini individu dapat meningkatkan kreativitasnya. Namun, sistem ekonomi juga memiliki kekurangan seperti sering terjadinya defisit ataupun pendapatan tidak merata antara individu satu dengan individu lainnya, disebabkan karena terbatasnya modal dari satu individu ke individu yang lain. Yang selanjutnya yaitu adanya ketidakstabilan perekonomian atau rentan terjadinya krisis karena tidak ada campur tangan dari pemerintah. Yang selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan antara interaksi pemerintah dan juga swasta. Jadi adanya keseimbangan antara pihak swasta dan juga pihak dari masyarakatnya. Jadi perpaduan antara sistem ekonomi terpusat dan juga sistem ekonomi pasar. Ciri-ciri dari sistem ekonomi ini yaitu tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan juga terpusat. Barang modal dan juga sumber daya virtual dikuasai oleh pemerintah, namun hanya sedikit, dalam arti pemerintah tidak benar-benar menguasai sistem ekonominya. Adanya berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Dalam pelaksanaannya pun, sistem ekonomi ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu antara lain pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya, inisiatif dan kreativitas bisa berkembang, dan juga campur tangan pemerintah tidak terpaku. Sedangkan kekurangannya yaitu campur tangan pemerintah yang terlalu kuat akan mengakibatkan sistem ekonomi ini menjadi sistem ekonomi terpusat ataupun komando, dan campur tangan masyarakat yang terlalu kuat juga akan menyebabkan terjadinya sistem ekonomi pasar atau liberal, sehingga diperlukan keseimbangan antara keduanya. Slide selanjutnya. Sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia. Jadi sistem yang dianut di negara Indonesia ini tidak terlibat dari keempat sistem ekonomi yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi demokrasi, yang pada intinya segala sesuatu atau kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh, dari, dan juga untuk masyarakat.
Sistem Indonesia ini diselenggarakan berdasarkan ideologi Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, fungsi sistem ekonomi secara umum bagi suatu negara. Jadi fungsi sistem ekonomi bagi negara yang pertama ada sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Penyedia dorongan di sini dalam arti masyarakat untuk selalu berproduksi. Yang kedua, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Yang terakhir ada menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Baiklah teman-teman, itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang belum jelas atau yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, Kak, izin bertanya. Ya, Kak Leli. Apakah penerapan sistem ekonomi di setiap negara itu sama apa berbeda, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sini saya akan menjawab, langsung saja. Jadi, apakah di setiap negara itu penerapan sistem ekonominya sama atau berbeda? Jadi, di setiap negara itu penerapan sistem ekonomi berbeda. Kenapa? Karena di setiap negara memiliki perbedaan, seperti perbedaan ideologi atau keyakinan, perbedaan budaya, dan juga pola hidup masyarakat. Bagaimana? Oh, oke. Terima kasih banyak, Kak, ya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya yang ingin bertanya? Ya, silakan. Nama Iskandar Malan PR 2021-0013. Izin bertanya, menurut pendapat kakak, bagaimana sih sistem perekonomian di Indonesia? Apakah sudah disaksikan atau belum menurut kakak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kariska ya. Langsung saja saya izin menjawab. Jadi apakah sistem ekonomi di Indonesia itu sudah terrealisasikan dengan baik atau belum? Seperti itu ya? Iya, Kak, seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sistem ekonomi di Indonesia itu menganut sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi. Yang dimana segala sesuatu kegiatan ekonominya itu dilakukan oleh, untuk, dan juga kepada rakyat. Nah, terkait sudah terrealisasikan atau belum, itu tergantung dengan pemerintah daerahnya. Misal dapat kita lihat hal kecil ya, contoh kecilnya kita dapat lihat masyarakat di timur, yang mana segala infrastruktur perekonomiannya itu belum terrealisasikan dengan baik. Hal itu dikarenakan APBD atau anggaran belanja daerahnya itu belum terrealisasikan dengan baik. Hal itu dikarenakan pemerintah daerahnya gitu. Jadi memang setiap tahunnya itu kan setiap negara pasti memberikan anggaran ya kepada setiap daerah untuk pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur atau pembangunan ekonomi. Nah, terkait dari sudah terrealisasikan atau belum itu tergantung kepada pemerintah daerah masing-masing. Bagaimana, Kak Rizka? Jadi berarti kan dari pemerintah, maksudnya dari presidennya sudah diberikan dana gitu ya Kak. Yang tergantung daerahnya itu bagaimana sih cara merealisasikannya itu. Kan ada sih di suatu desa itu kan ada itunya belum terrealisasi pembangunannya misalnya, berarti itu kan sebenarnya dia udah dikasih dana namun mungkin ada oknum-oknum yang kurang amanah gitu ya kayak, berarti
tergantung dengan pemerintah daerahnya. Iya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya yang izin bertanya. Izin bertanya Kak, nama Anggi Idahiani, NPM 2021007. Izin bertanya, apa aja sih Kak karakteristik umum perekonomian di Indonesia? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Andi. Ya, Oke, di sini saya izin menjawab ya. Jadi karakteristik umum perekonomian di Indonesia yaitu yang pertama, sumber daya yang vital seharusnya dikuasai oleh pemerintah, tetapi hingga saat ini masih kurang campur tangan dari pemerintah yang mengakibatkan sumber daya vital ini dikuasai oleh pihak swasta atau pihak yang memiliki modal. Yang kedua, pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan juga menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi, tetapi pada praktiknya atau pada pelaksanaannya, peraturan pemerintah tidak membatasi secara ketat atau masih bersifat longgar. Yang ketiga, swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Yang terakhir, ada hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum, tetapi hingga saat ini masih saja menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan umum. Jadi pada intinya itu karakteristik perekonomian di Indonesia ini sepertinya jika dilihat dari teorinya sudah cukup bagus ya, tapi pada pelaksanaannya masih sering terjadi pelencengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana, Kak Anggi? baik Kak, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Sepertinya udah cukup Kak. Baik, jika sudah cukup, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.